Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-9, yaitu Sunan Gunung Jati. Berikut adalah kompetensi dasar. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Roro Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sejak remaja, Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca, sehingga suatu hari menemukan pesan ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah. Namun ilmu tersebut akan didapatkannya setelah melakukan perjalanan ke satu arah. Dan inilah yang menjadi titik awal pengembaraannya menuntut ilmu. Keinginan untuk memperdalam ilmu agama mengantarkannya berangkat ke Mekah sebagai tujuan utama menimba ilmu. Atas izin ibundanya, ia berangkat ke Mekah, kendati ayahandanya sudah wafat saat masih kecil. Di Mekah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Tak lama kemudian ia berangkat ke Mesir berguru kepada Syekh Muhammad Al-Ta'ilah Al-Sazili, ulama bermazhab Syafi'i. Kepadanya Syarif Hidayatullah mempelajari tarekat Syadziliyah. Saat usianya genap 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, atas arahan dari Syekh Al-Ta'ilah, ia disuruh kembali ke Nusantara berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh, untuk mendalami kembali ilmu agama dan tasawuf. Pengembaraannya mencari ulama dilanjutkannya ke Karawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, kakek Raden Fatah, Raja Kerajaan Demak. Perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke Kudus kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Denta, menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali songo lainnya, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankan kepadanya di Cirebon. Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Nama Cirebon muncul setelah Pangeran Cakrabumi bersama Ki Gedeng Alang-Alang membuka perkampungan di daerah Lemah Wungkuk. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang asing dari berbagai daerah dan dari luar seperti Cina, Arab, Persia, Mesir, dan India. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya cukup berhasil di 2 daerah ini. Berada dekat dengan masyarakat pedesaan, karena itu dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya Sunan Gunung Jati. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, posisinya sebagai waliul amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik
punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Hubungan budaya dengan Tiongkok terjalin berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tien. Menurut legenda, ia putri dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hong Qi. Ong Tien lalu diberi gelar Nyi Mas Rara Sumanding. Dari pernikahannya ini dikaruniai seorang putra, namun meninggal dunia saat bayi. Sunan Gunung Jati punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukan sebagai penguasa Cirebon atau sebagai Raja Pandita tahun 1479 Masehi, selain juga sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam khususnya di Jawa Barat lebih cepat meluas dan tersebar di pelosok-pelosok desa. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 Masehi. Umurnya diperkirakan 118 tahun. Peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Usaha dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia dikenal dengan Maulana Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Ia menikah pertama kali dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Sebagai ulama, ia berperan sebagai pemimpin para wali atau wali kutub. Sunan Gunung Jati diminta memimpin penobatan Sultan Demak kedua dan Sultan Demak ketiga. Meskipun ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, namun Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin para wali. Ketika Pangeran Cakrabuana memimpin Cirebon, ia diangkat menjadi tumenggung dengan gelar Susuhunan Jati, dengan wilayah kekuasaan meliputi pesisir Sunda dan menjadi panatagama, semisal Menteri Agama. Pada masa tuanya, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tahun 1483 Masehi. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan. 2. Membangun sarana dan prasarana umum. 3. Membangun transportasi darat, laut, dan sungai. 4. Membentuk pasukan Jayabaya. 5. Menjalin hubungan dengan Kerajaan Demak dan Banten. 2. Melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sejumlah peninggalan Sunan Gunung Jati membuktikan kearifannya dalam mengkompromikan budaya Islam dan budaya lainnya. Keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Sejumlah benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Hal ini dapat dilihat dari gapura, tugu, batu linggayoni, piring-piring keramik dari Tionghoa, meja kaca gaya Prancis, dan lain-lain, menunjukkan nilai toleransi terhadap kebudayaan lainnya. Sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. 1. Merakyat. Salah satu pesan Sunan Gunung Jati dalam pepatah petitihnya atau nasihatnya adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titip tajuk atau musola dan fakir miskin. Pesan ini menggambarkan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial sesama makhluk. Pesan ini menggambarkan kepekaan Sunan Gunung Jati tidak membedakan status sosial. Pengalamannya menyebarkan Islam
bergaul di pedesaan dan kalangan keraton menjadikan ia sosok teladan yang selalu dekat dengan rakyat. 2. Pemimpin arif dan bijaksana. Sebagai waliullah yang punya ketajaman batin dalam melihat persoalan dan masalah, Sunan Gunung Jati adalah sosok yang arif dan bijaksana, mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya. Misalnya, saat tuanya ia menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya untuk menjadi pemimpin sekaligus tokoh agama dan menjadikan Banten dari kadipaten menjadi kesultanan setelah putranya Sultan Hasanuddin tumbuh dewasa. 3. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pesannya, Sunan Gunung Jati menyampaikan, "Dan welas ing sapa pada, hendaklah menyayangi sesama manusia," yang menggambarkan ia adalah sosok yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak orang lain, dan persaudaraan yang didasari kasih sayang di tengah keberagaman budaya dan etnis. 4. Santun dan toleran. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan, ia melakukan upaya-upaya untuk menghargai budaya, tradisi yang datang dari luar, dan individu-individu yang berlainan agama. Dari kebijakan politiknya, ia menjadikan pelabuhan Muara Jati dan Talang, dua pelabuhan zaman kerajaan Cirebon, sebagai pelabuhan yang terbuka untuk semua etnis dan suku bangsa. Begitu pula toleransinya dalam dibuktikan dari arsitektur-arsitektur peninggalannya yang mengompromikan berbagai budaya Jawa, Sunda, Arab, dan Tionghoa. Ayo berlatih. Setelah kita membahas tentang Sunan Gunung Jati, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut ini. 1. Bagaimana pengalaman Sunan Gunung Jati menuntut ilmu? 2. Sunan Gunung Jati seorang ulama dan umarok atau penguasa. Jelaskan. 3. Apa yang dilakukan Sunan Gunung Jati ketika menjabat Sultan Kerajaan Cirebon? 4. Mengapa Sunan Gunung Jati bisa menjadi pemimpin yang sukses? 5. Upaya apa yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam mewujudkan toleransi? Jelaskan bukti sejarahnya. Demikian pembahasan kita tentang Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.